Yang kedua, hakikat pertemuan, yaitu adalah ada orang yang mereka tidak pernah bertemu di dunia tapi bertemu di akhirat. Yang kedua adalah tidak pernah bertemu di dunia tetapi bertemu di akhirat. Siapa? Orang-orang yang tidak pernah bertemu di dunia tetapi mereka akan kelak bertemu di akhirat. Yang tidak pernah ketemu di dunia tetapi bertemu di akhirat adalah mereka pecinta-pecinta Rasul, pecinta-pecinta Nabi, yang jujur di dalam cinta mereka kepada Nabi, jujur cinta mereka kepada Rasul. Walaupun mata kita tidak pernah menggambarkan wujud aslinya Nabi, karena tidak pernah melihat wujudnya asli Rasulullah, sesungguhnya ketika antum taat kepada Rasul antum dan Nabi antum, antum akan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayuti'illah wa rasulah fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa 69. Barang siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya mereka itu akan dipertemukan dengan orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa itu? Kalangan para nabi dan para rasul. Was-siddiqin, yaitu kemudian orang-orang yang cinta kepada kebenaran. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah teman-teman yang terbaik. Jadi Masya Allah, kalau kita Pak ditanya jujur, pernah nggak kita ketemu dengan Rasul? Nggak pernah. Beda dengan sahabat. Sahabat kan ketemu dengan Rasulullah. Tapi kita tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal lisan kita paling sering menyebut nama Rasulullah dalam setiap salawat kita, dalam setiap ibadah kita, di dalam tasyahud kita. Tapi Masya Allah, walaupun antum tidak pernah melihat Rasulullah secara langsung, tetapi ketika antum betul-betul mencintai Nabi, mengamalkan sunnahnya, tunduk dan patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, itulah modal antum akan bertemu dengan Rasulullah ketika antum mengikuti Rasulullah, tidak menambah dan tidak mengurangi apapun yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah nikmat yang besar. Nikmat yang besar itu kapan? Nikmat yang besar itu ketemu Rasul. Makanya tidak ada musibah yang paling besar yang menimpa kepada umat Islam kecuali meninggalnya Rasulullah. Bahkan diceritakan di dalam kitab para ulama, salah satunya ada di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, bagaimana suasana mencekam sedihnya para sahabat ketika mereka baru ditinggalkan Rasulullah. Seakan-akan tangan mereka enggan untuk mereka tarik dari tanah-tanah yang mengubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kesedihan yang berlaku pada zaman itu. Siapa yang paling sedih di antara keluarganya Nabi? Fatimah radhiyallahu anha. Makanya Fatimah selang 6 bulan setelah kematian Rasulullah, setelah wafatnya Rasulullah, keluarga yang paling cepat nyusul Rasulullah yaitu adalah Fatimah radhiyallahu anha, yang merupakan salah satu wanita penduduk surga. Makanya para sahabat saat itu diam, semuanya tenggelam dalam kesedihan. Ali bin Abi Thalib diam, Abu Bakar diam, Umar bin Khattab diam. Mereka kemudian diam ketika baru ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka sepakat ketemu dengan Nabi itu kenikmatan yang luar biasa. Sahabat itu rata-rata menikmati bagaimana pertemuan mereka dengan Rasulullah. Makanya ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi dalam keadaan bersedih. Sampai Nabi bertanya kepadanya, "Mali araka hazinan?" Kenapa aku melihatmu dalam keadaan sedih? Naqdu wa naruhu ma'aka ya Rasulullah. Sahabat tersebut lalu berkata, "Ya Rasulullah, kami di waktu pagi, sore selalu bertemu dengan wajahmu. Yang kami sedihkan adalah bagaimana nanti ketika engkau telah meninggal dunia, bagaimana nasib kami ya Rasulullah. Tentunya surga kami belum tentu sama dengan surganya engkau." Dan akhirnya ketika Rasulullah tidak mampu menjawab kesedihan sahabat ini, Allah turunkan surat An-Nisa tadi 69 menjawab kesedihan sahabat tadi, bahwasanya barang siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya, mereka ketemu dengan Nabi. Tapi perhatikan, jangan melakukan bid'ah. Karena sesungguhnya yang melakukan perkara tambahan ataupun mengganti sunnahnya Rasulullah, diganti dengan aturan-aturan dan hal-hal yang lainnya, itu tidak akan pernah bertemu dengan Rasulullah. Karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah mengingatkan,
Inni faradtukum alal haudi. Aku menunggu kalian di dalam sebuah telaga. Telaga Al-Kautsar. Rasulullah itu menunggu kita selaku umatnya. Maka kemudian faman syariba lam yatma abadan. Barang siapa yang kumpul dengan aku di telaga Al-Kautsar, ketika mereka diberikan kesempatan untuk minum di telaga Al-Kautsar, mereka minum. Lam yatma abadan. Siapapun yang minum di telaga Al-Kautsar, maka sesungguhnya tidak akan haus setelahnya. Ya. Fa innahum ya'tuna aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Lalu kemudian Nabi melanjutkan, datang umatku yang begitu banyak, aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku dari bekas air wudhu mereka. Aku mengenal mereka pula. Maka kemudian fahala baini wa bainahum. Kemudian ternyata ada penghalang antara diriku dengan umatku yang begitu banyak tersebut. Lalu kemudian Rasulullah saking sedihnya ketika dipisahkan dengan umatnya yang begitu banyak, Rasul kemudian bersabda, innahum ummati, innahum ummati. Ya Allah, mereka umatku, mereka umatku. Kenapa mereka tidak mampu berkumpul dengan aku di telaga Al-Kautsar? Lalu kemudian suara menjawab Nabi, innahum ummatuka walakinnahum ahdatsu ba'daka. Betul, mereka umatmu wahai Muhammad, tetapi sesungguhnya mereka menambah-nambah apa yang telah kamu tinggalkan untuk mereka, sehingga mereka tidak mampu bertemu denganmu di telaga Al-Kautsar ini. Masya Allah. Jadi belum tentu kalau menjadi umatnya Nabi akan bertemu dengan Rasulullah, kecuali orang-orang yang mencintai Nabi, mengamalkan sunnahnya Rasulullah, merekalah yang akan bertemu dengan Nabi. Walaupun dalam kehidupan dunia kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hakikat yang kedua. Tidak pernah ketemu di dunia, tetapi bertemu di akhirat. Siapa? Orang yang ngikutin Nabi, orang yang ngikutin Rasul. Maka sesungguhnya mereka akan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.